Tapi saya aku jadi dapat pelajaran di sini karena aku juga masih punya sifat yang barusan kamu bahas kayak gitu. Jadi kayak aku tuh nggak bisa bilang enggak, paham gak sih, kayak misalnya Paham. orang tolong misalnya kan. Tapi sebenarnya kita tuh nggak bisa sebenarnya. Tapi karena kita tuh Nggak ngerasa enak. nggak enak gitu kan, ya udah deh sini aku bantu. Tapi akhirnya kewajiban kita tuh terbengkalai. Oh Misalnya kayak iya gini iya, nih, benar-benar. kan kita punya tugas nih ya, tugas kerjaan. Kemudian apa namanya, di satu sisi ada orang lain yang minta diselesaikan pekerjaan dia. Sebenarnya kita bisa ngerjain pekerjaan dia, tapi pekerjaan kita ini kan lebih utama kan. Akhirnya kalau kita ngerjain tugas kita sendiri, nggak ngebantuin orang lain, kayak ada semacam ketidakenakan dalam diri kita gitu. Tapi kalau kita kerjain, kerjaan kita nggak selesai, akhirnya apa yang terjadi? Kita nggak nunain kewajiban kita kan akhirnya. Nah, aku masih masih kayak gitu tuh, masih masih belajar kayak buat Iya. apa namanya, eh, bilang enggak, karena Mm-mm. sebenarnya nggak semua permintaan itu harus diturutin Benar, katanya sih. benar banget. Tapi Tapi, aku belum ini sih, belum kayak belum bisa memulai itu karena lagi-lagi kadang-kadang lemah ketika ngelihat wajah yang memelas orang itu gitu loh. Walaupun nggak memelas sih, tapi pada intinya kayak ngerasa berdosa aja gitu kalau nggak dibantuin orang. Tapi iya, sebenarnya itu nggak boleh. itu itu salah satu ciri-ciri orang baik itu ya, modelnya Bambang. Tapi kalau aku dulu orangnya kayak gitu, aku akuin. Aku kayak gitu banget. eh itu proses sih yang aku rasa ya. Jadi kenapa aku bisa change banget kayak gini? Aku punya persepsi yang kayak gini bang. Ketika aku udah menyelesaikan kewajiban aku bisa bantu lebih banyak orang kayak gitu. Aku punya mindset kayak gitu. Jadi ketika aku udah menyelesaikan kewajiban itu malah jadi aku bisa punya kesempatan untuk membantu lebih banyak orang. Contoh kecilnya, kan mungkin Riva sering bilang ya, kalau udah fokus, itu fokus banget. Jadi, misalkan pas aku tesis di semester 4, itu kan aku off-offin semua organisasi kan. Uh, himpas aku nggak ikut lagi, terus juga kerjaan juga aku yang masih aku pertahanin cuma yang di bimbel,an yang lainnya aku offin dulu. Itu aku tujuannya gini, jadi ketika aku udah lulus aku bisa lebih nggak terbebani sama kewajiban aku yang saat ini, dan aku bisa lebih banyak spend time aku untuk orang lain gitu. Jadi itu sih yang membuat aku tuh kalau lagi ngerjain sesuatu yang benar-benar itu ada kewajiban aku selesaiin dulu baru. Dan ibaratnya kayak di bidang inisiator, misalkan kalau lagi ada project atau apa, aku tolak-tolakin dulu gitu. Aku bener bilang kalau aku off dulu ya, aku menyelesaikan tesis dulu. Mungkin udah selesai tesis ini, aku bakal kontribusi lagi kata aku gitu. Jadi bener-bener ya udah aku harus selesaiin dulu gitu. Untuk tujuannya ya untuk itu, untuk menyebarkan kebaikan lebih banyak, untuk menyebarkan berbagi lebih banyak, itu aja sih. Kayak misalkan aku pernah ngajar di Tulungagung, itu kan anak SMP, anak MTS. Terus abis maghrib itu suka ada murid anak-anak yang di wilayah itu, kalau pas ada aku, itu mereka minta diajarin bahasa Inggris pas ada aku. Terus sebenarnya aku rada berat untuk ninggalin desa itu, karena aku udah engagement banget sama anak-anaknya di sana, dan aku merasa emang kayak mereka tuh butuh aku gitu untuk ngajarin mereka, untuk kayak ya gitulah ya. Tapi aku mikirnya gini, kan pada saat itu adalah aku belum menempuh S2 ya, itu setelah aku lulus, setelah aku dari Solo aku kan sempat ke Jawa Timur. Aku mikirnya gini, ya bisa aja sebenarnya aku stay di sini for longer time gitu, untuk kayak ngebantu mereka, ngajarin mereka dan lain sebagainya. Tapi aku bilang ke diri aku, bisa ketika kamu bisa lebih berpengaruh besar, itu kamu bisa lebih banyak ngajarin orang. Maksudnya ngajarin dalam arti itu aku buat sistemnya yang untuk lebih banyak lagi orang yang mendapatkan manfaatnya, bukan hanya ibaratnya satu desa gitu loh. Jadi aku kayak harus punya power itu kan harus kita punya ketika kita punya apa ya, kredibilitas untuk
apa ya, untuk ya di power itu gitu, bukan sekedar power itu jabatan atau gimana enggak gitu. Itu lebih ke seberapa banyak kayak impact yang mau kita sebarin dari power yang kita miliki kayak gitu. Jadi kayak aku belum beres nih sama diri aku harus beresin dulu karena aku kayak mencamkan di diri aku ya minimal aku S2 gitu. Itu untuk kayak memperkuat kemampuan aku sih. Jadi kayak untuk ya lagi-lagi tujuannya untuk bisa menebarkan kebermanfaatan lebih banyak kayak gitu. Jadi harus tega untuk mengorbankan sesuatu yang itu tujuannya untuk hal yang jauh lebih besar. Tuh. Sementara bilang enggak tuh positif ya untuk hal tertentu ya. Suara nggak kedengeran. Oh iya, jadi untuk beberapa hal bilang enggak itu adalah sesuatu yang positif ya, tergantung dengan konteks. Ya betul, Oke. benar banget, benar. Tapi ya, karena dulu aku emang orangnya nggak enakan banget. Ya itu kata aku tuh terlahir baru. Dan tahu nggak sih, maksudnya positifnya ya, kita ibaratnya ngomongin positifnya aja gitu dari case yang pain itu. Aku kan belajar kan gimana untuk mencintai diri aku, belajar untuk menerima diri aku, belajar untuk menghargai diri aku, belajar untuk mengenali siapa aku. Yang itu aku benar-benar belajar gitu. Belajarnya tuh dari banyak media, dari video, tapi yang kredibel ya pastinya, dari buku kayak gitu. Yang sampai sekarang itu kan aku kadang dipercaya untuk membawakan materi tentang self awareness, self development itu sebenarnya karena itu ibaratnya ya, kalau misalkan kenapa aku bisa aware terhadap hal itu karena ya aku ada masalah dulu sama diri aku, sehingga untuk solve problem masalah aku harus cari tahu gimana caranya, dan ketika aku udah tahu caranya dan teman-teman, maksudnya ada kepercayaan yang misalkan orang berikan untuk aku menyampaikan materi itu, ya itu aku sampaikan hal-hal yang aku dapetin dari based on teori dan experience aku gitu. Jadi bukan semata-mata aku tuh sadar tentang self awareness atau love yourself itu dengan gitu aja tanpa intervensi, enggak. Itu aku pakai belajar gitu, bener-bener aku belajar mempelajari itu dan menerapkan ke diri aku, dan aku merasakan banget bagaimana manfaat untuk self awareness itu. Aku lebih kayak mengenali diri aku, gimana kalau aku kecewa itu karena apa, kemudian apa yang aku sukai, yaitu visi misi hidup aku kayak gimana, aku mau kemana, itu lebih terarah, aku lebih menghargai diri. Jadi ketika kita cukup menghargai diri kita tuh nggak perlu kayak apresiasi dari orang lain gitu loh. Jadi ya apresiasi dari orang lain itu cuma sebagai additional aja, tapi yang terpenting adalah kita bisa mengapresiasi diri kita sendiri, itu udah jauh banget, udah cukup gitu. Jadi menghargai diri sendiri itu sama dengan apa namanya, menghargai orang lain ya. Maksudnya ketika kita mampu menyikapi diri dengan baik, orang sekitar juga akan mendapatkan efek baik itu juga ya. Sharingnya Mbak Disa. Maaf ya teman-teman, mungkin banyak banget pertanyaan yang mungkin banyak banget hal yang belum kita jawab sih sebenarnya, belum kita bahas, dan ini lumayan kemana-mana juga. Nanti kalau misalnya ada hal yang mau ditanyain, boleh nanti DM aku atau enggak ya kontak aku lah dimanapun di Instagram. Aku aktif di Instagram Nuranisa Fauzia. Silakan DM untuk menanyakan hal-hal karena kayaknya waktunya nggak cukup untuk kita bahas semua gitu. Betul. Dan tadi juga sebenarnya pertanyaan dari Babang juga belum aku jawab semua sih. Oke, untuk closing. Closing apa nih? Sampaikan pesan-pesan pada para pendengar. Mungkin ada pesan-pesannya tentang kehidupan ataupun tentang lanjut kuliah, whatever. Oke. Apa ya pesannya itu? Malu nih kalau mau nasihatin orang sebenarnya. Maksudnya kalau aku sih ibaratnya ketika kita menasihati, maksudnya kita niatnya bukan nasihat orang sih, kayak itu tuh kita nasihatin diri kita aja gitu. Jadi buat penyemangat aja ya buat para pendengar ya. Jadi kadang-kadang ya memang kita tuh nggak berani maju itu bukan karena halangannya itu besar ataupun tinggi gitu,
Tapi sebenarnya kita sendiri yang membatasi itu semua gitu. Karena begitu kita udah punya niat gitu ya, go ahead aja gitu. Pasti bakalan ketemu orang-orang yang ingin mewujudkan atau menjadi jalan kita untuk maju ke depan gitu. Misalnya siapa tahu gitu kan di perjalanan ketika kita tuh memutuskan untuk maju gitu, misalnya katakan untuk kuliah nih, kita nanti akan dipertemukan dengan orang-orang yang akan mensupport itu. Misalnya masalah kita tuh di dana, jangan jadikan itu salah satu hal yang membuat kita tuh nggak maju gitu. Kita ikhtiarin aja gitu dulu. Misalnya begitu udah masuk, misalnya udah lulus gitu kan, kita nih butuh uang sekian kayak gitu. Ya kita cari cara buat apa namanya, buat mendapatkan uang itu jangan terpaku ke satu cara gitu. Kita bisa sharing orang lain atau mungkin coba-coba beasiswa dan seterusnya. Insya Allah pasti bakalan punya jalan. Jadi intinya balik ke diri sendiri gitu ya. Maksudnya perubahan-perubahan besar itu akan selalu dimulai dari diri sendiri. Gitu sih mungkin Mbak Nisa yang Keren bisa aku. banget. Ya mungkin itu aja ya karena matanya dia udah ngantuk. Wow, ya kelihatan Mbak. Kelihatan. Memang mata aku kayak gini kok. Mungkin kalau kita nggak video, mungkin dia bisa tidur di tengah-tengah conversation kita. Kayak pengalaman banget ya. Pernah ditinggal tidur ya. Kasian banget. Ya, terima kasih banyak untuk sharingnya, bagi experience-nya. Sebenarnya dia banyak hal sih yang kita bisa ulik dari sosok Babang gitu, kayak gimana rasanya struggling untuk independen dalam memenuhi kebutuhan selama kuliah dan kebutuhan hidupnya sebagai seorang pria gitu kan. Asik, asik. Dan juga hal-hal lainnya sih, sebenarnya banyak banget. Tapi Banyak ya, banyak hal yang mau dibagi ya, tapi mungkin karena waktu kita karena waktu lagi kita, jadi kita ada sudah. nggak tahu lah. Nanti kalau Kan misalkan sebenarnya ada ide mau bahas apa dari Babang, itu soalnya bisa kan? tadi mau ngomongin tentang promosi kesehatan, tapi akhirnya masalah konsultasi jiwa lagi kan? Iya benar, promosi kesehatannya nggak disentuh ya. Astagfirullah. Iya benar. Kita out of the topic, nggak apa-apa. Semoga ada aja hal yang bisa kita ambil. Kita akan ada pasti bakalan ada hikmahnya sih dari obrolan kita ini. Ya, terima kasih sudah membersamai kita di. Udah, mohon maaf udah pegang waktunya ya. Gak Assalamualaikum apa-apa. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.